Untuk berprestasi di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara, klub dari Malaysia Johor Darul Takzim ini menampilkan 10 pemain asing di starting line up. Sementara Buriram United itu menampilkan 8 pemain asing, saudara-saudara. Hasilnya, Johor Darul Takzim itu menang sekali, imbang sekali, kalah sekali. Sementara Buriram itu menang 2 kali, imbang 2 kali. Nah, bagaimana? Apakah itu mau ditiru oleh Persib Bandung? Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, kompetisi di antar klub Asia ini kembali bergulir minggu ini. Ada pertandingan di Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia 2. Ada yang sudah bertanding, ada yang akan segera bertanding, ada yang sedang bertanding ini. Salah satunya Persib Bandung yang menjadi wakil Indonesia di Liga Champion Asia 2 yang akan menghadapi klub dari Singapura, Lion City Sailor. Itu kalau nggak salah itu hari Kamis, saudara-saudara. Lion City Sailor adalah klub dari Singapura. Klub besar, klub kaya di Singapura, klub yang punya duit banyak, klub yang cukup ya berprestasi lah di sana, walaupun prestasinya ya berprestasi. Sementara Persib Bandung adalah juara bertahan Liga Indonesia, juara Liga 1 musim lalu setelah mengalahkan Madura United di final. Nah, dengan sistem Championship Series, regular series juaranya Borneo FC, Championship Series juaranya Persib Bandung. Dan sekarang musim ini formatnya berubah lagi. Berubah lagi setelah Persib Bandung juara. Saya nggak tahu ini alasannya apa. Tetapi faktanya bahwa Persib Bandung menjadi wakil Indonesia di Liga Champion Asia 2 ya. 2 bukan Liga Champion Asia. Dan sejauh ini penampilannya ya menurut saya tidak terlalu memuaskan lah, bukan tidak terlalu memuaskan, mengecewakan, saudara-saudara, karena dari 2 pertandingan yang sudah dijalani, Persib Bandung dikalahkan Port FC dari Thailand dan dikalahkan Zhejiang dari Cina. Dan sekarang ini nanti kalau besok ini hari Kamis kalau ketemu dengan Lion City Sailor dan kalah, saudara-saudara, ya keterlaluan lah, keterlaluan. Seperti yang sudah sering saya katakan, saudara-saudara, sudah banyak sering saya bahas di edisi di sini di YouTube ini, YouTube komentator gadungan ini. Klub-klub Indonesia ini memang sejauh pengamatan saya memang tidak terlalu antusias. Tidak terlalu antusias bermain di Liga Champion Asia kah itu atau Piala AFC kah itu dulu. Terbukti mereka itu saya nggak tahu ya, mindsetnya itu memang agak susah diubah. Mereka menganggap bahwa Liga Indonesia itu sudah yang terbaik lah, terbaik di bumi, walaupun ya faktanya ya saudara-saudara bisa lihat sendirilah kayak apa itu. Kemudian ya itu, pokoknya pertandingan di domestik bagi mereka sangat penting. Contoh kan sekelas Persib Bandung pun, saudara-saudara, waktu kemarin beberapa minggu lalu mereka menganggap pertandingan melawan Persija itu jauh lebih penting daripada pertandingan melawan Zhejiang atau Port FC di Liga Champion Asia. Mereka mengatakan ya boleh kalah, pokoknya nggak boleh kalah lah dari Persib. Jadi hanya sekedar gengsi-gengsi saja, saudara-saudara, gengsi-gengsi yang nilainya juga hanya diingat
di dalam negeri saja, dianggap bergengsi di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri itu ya nggak peduli lah. Orang-orang di AFC sana, orang-orang di Jepang sana, di Korea sana nggak peduli lu mau ngalahin Persija atau lu mau imbang atau apa, Persib dan Persija, ya nggak peduli. Yang penting kan yang dicatat dalam sejarah itu nantinya ya kalau Anda bisa sukses di Liga Champion Asia. Kalau di Asia ya, kalau di Eropa ya Liga Champion di Eropa sana. Tetapi ya tampaknya itu tidak menjadi prioritas. Musim-musim sebelumnya juga di Piala AFC, ketika Indonesia tampil di Piala AFC juga tidak terlalu bersemangat lah. Bali United, kemudian PSM juga hasilnya, Persija juga dulu pernah sampai ke final zona ASEAN. Itu final zona ASEAN, saudara-saudara ya, bukan final Piala AFC. Jadi masih jauh. Itu jadi tampak sekali tidak terlalu antusias lah. Bahkan saya lihat terlalu menyepelekan, mereka memainkan pemain-pemain yang menurut saya kurang kompetitif, pemain-pemain yang dan cara mainnya juga ya asal-asalan. Pokoknya mindsetnya memang agak aneh lah kalau klub-klub Indonesia itu suruh main di Liga Champion Asia. Padahal sebenarnya ini Liga Champion Asia ini juga adalah kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia untuk berkembang, saudara-saudara. Setidaknya di level klub, karena di level tim nasional Indonesia sudah masuk ke level Asia, masuk ke level yang tinggi, saudara-saudara. Sebentar lagi akan ke Piala Dunia kalau lebih beruntung. Masalah Liga Champion Asia, saudara-saudara, liga kompetisi level Asia, ya kita nggak usah malu untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh negara tetangga kita. Dan kita nggak perlu malu untuk mengakui bahwa negara tetangga kita jauh lebih serius, jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dalam mengejar prestasi di level Asia, dan jauh lebih berprestasi, jauh lebih cerdik lah saudara-saudara, jauh lebih cerdik membagi konsentrasi, membagi performa, membagi permainan ketika bermain di liga lokal dan di kompetisi Asia. Kita sebut saja, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh, misalnya Johor Darul Taksim. Johor Darul Taksim, klub di Malaysia, klub Liga Malaysia, klub yang sangat besar di Malaysia, klub kaya lah, klub yang juara 10 musim atau 11 musim berturut-turut lah, berkali-kali treble winner. Treble winner atau quadruple ya, pokoknya semua piala direbut sama dia di Malaysia. Itu mereka punya cara yang menurut saya cukup unik. Jadi di Malaysia ini, saudara-saudara, di Malaysia ini regulasinya pemain asingnya itu ada 8 pemain asing dan 1 pemain Asia, 1 pemain ASEAN. 8 berarti ada 10. Kemudian untuk menyiasati Liga Champion Asia, mereka mengontrak lagi 4 pemain. 4 pemain yang khusus dipekerjakan dan ditampilkan di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Pemain asing Johor Darul Taksim di Liga Super Malaysia ini saya sebutin, misalnya di situ ada Edi Pascual, itu dari Azerbaijan. Kemudian ada Bergson dari Brasil, kemudian ada Jorge Obregon dari Kolombia, kemudian ada Enzo Lombardo dari Prancis, kemudian ada Heberti dari Brasil, ada lagi Iker Undabarena itu dari Spanyol, ada Oscar Arribas dari Filipina tetapi didaftarkan sebagai pemain asing, kemudian Juan Muniz dari Spanyol, kemudian Park Jung Heong itu adalah kuota dari Asia AFC. Kemudian Jordi Amat didaftarkan sebagai pemain dari kuota ASEAN. Sementara di Liga Champion Asia Elite mereka mendaftarkan 4 pemain lagi. Misalnya Shane Lovie itu dari Australia. Kemudian ada Murilo dari Brasil. Kemudian ada Andoni Zubiaure itu dari Spanyol. Dan Jesse itu mantan pemainnya Real Madrid. Itu mereka mendaftarkan pemain asing yang banyak. Saat pertandingan mereka tidak sungkan untuk memainkan semua pemain asing yang dimiliki. Dari starting line up itu ya 11 pemain, itu ada 10 pemain asing yang dimainkan.
Gokil saudara-saudara, gokil. Satu-satunya pemain lokal Malaysia yang mendapatkan kesempatan dan kepercayaan bermain di Liga Champions Asia itu hanya Arif Aiman Hanafi. Selebihnya pemain asing semua. Kita sebut saja waktu melawan Shanghai Shenhua. Itu mereka hanya memainkan Arif Aiman sebagai satu-satunya pemain lokal. Sementara pada pertandingan terbaru melawan Guangzhou FC, saudara-saudara, Johor Darul Takzim memainkan dua pemain lokal, Arif Aiman dan Feroz Baharudin. Selebihnya itu 9 pemain itu pemain asing semua. Dan hasilnya ya lumayan saudara-saudara. Walaupun pada waktu melawan Guangzhou mereka kalah 1-3, tetapi secara umum mereka lumayan. Mereka tercatat sekali menang, sekali imbang, sekali kalah saudara. Seperti Johor Darul Takzim, Buriram United juga sama. Mereka membagi tim, ada tim yang khusus bertanding di Liga Champions Asia, ada tim yang bertanding di Liga Thailand, Thai League One, dengan jumlah pemain asing yang hampir sama. Kalau di Liga Thailand itu saudara-saudara, di Liga Thailand itu kan pemainnya ada 5 pemain asing plus 1 pemain Asia dan 3 pemain ASEAN. Buriram ini juga melakukan hampir sama seperti yang dilakukan Johor. Untuk kompetisi dalam negeri saudara-saudara, kompetisi di Thailand itu, Buriram itu mempunyai pemain asing, misalnya seperti si Trigor dari Brasil, kemudian Guilherme Bissoli dari Brasil, kemudian ada Lucas Crispim dari Brasil, kemudian ada Mateus Vargas dari Brasil, kemudian ada Marcelo Jallo dari Guinea. Guinea atau mana ya, pokoknya Afrika Barat. Kemudian ada Kim Min Yok dari Korea Selatan sebagai kuota Asia, kemudian ada Dion Kuls dari Malaysia sebagai kuota ASEAN, kemudian ada Jefferson Tabinas dari Filipina sebagai kuota ASEAN, kemudian ada Neil Etheridge kipernya Filipina sebagai pemain ASEAN. Sementara mereka juga mempekerjakan 2 pemain asing lagi khusus untuk Liga Champions Asia, yaitu si Curtis Good dari Australia dan Goran Kosic dari Serbia, saudara-saudara. Dan di starting line up mereka ketika pertandingan Liga Champions Asia Elite, mereka juga memainkan 8 hingga 10 pemain asing. Misalnya yang terbaru ketika mereka berhadapan dengan Pohang Steelers dari Korea Selatan, itu mereka menampilkan 8 pemain asing. Hanya Sasalak, kemudian Teraton dan Supachai sebagai pemain lokal Thailand yang ikut merumput di pertandingan melawan Pohang Steelers. Dan begitu pula di pertandingan sebelumnya juga komposisinya relatif sama, karena Teraton ini adalah kapten, Teraton Bunmatam, dan dia pemain yang cukup bagus di posisi fullback. Dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya lumayan di Liga Champions Asia saudara-saudara. Di Liga Champions Asia Elite ini, Buriram itu sudah menghasilkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dan artinya baik Buriram maupun Johor Darul Takzim ini punya potensi besar untuk lolos ke babak berikutnya, ke fase knockout, ke babak 16 besar. Karena nanti hanya ada 8 tim di timur dan 8 tim di barat di klasemennya itu yang lolos ke babak berikutnya saudara-saudara. Bagi klub dari Asia Tenggara yang saya sebut tadi, Thailand dan Buriram dari Thailand dan Johor Darul Takzim menjuarai atau sukses di Liga Champions Asia itu memang sudah menjadi impian sejak lama. Sudah menjadi dan itu sudah tradisi, sudah ada tertulis di otak mereka. Mindset mereka itu memang kompetisinya di level Asia. Mereka sudah banyak sering juara. Kayak misalnya Johor Darul Takzim, mereka sudah juara di Malaysia. Jadi mau cari apa lagi? Otomatis mereka akan tampil di Liga Champions Asia. Anda lihat Bayern München sukses di Jerman, ya otomatis mereka akan naik kelas tampil di Liga Champions Asia. Dan Johor Darul Takzim juga pernah menjadi juara Piala AFC. Piala AFC saudara-saudara, klub Malaysia pertama yang menjadi juara Piala AFC.
Dan itu otomatis itu membuat mereka termotivasi untuk menjuarai juga di Liga Champions Asia. Walaupun target mereka sebenarnya tidak juara-juara juga. Target mereka ya setidaknya bisa sampai ke perempat final, babak 16 besar, semifinal, final. Karena mereka juga realistis. Tetapi itu usaha untuk menjuarai Liga Champions Asia, untuk bertarung di level Asia itu memang benar-benar serius. Benar-benar mereka kerjakan dengan baik. Yang sama juga terjadi dengan Buriram maupun klub Thailand lain seperti BG Batum United maupun Bangkok United yang mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champions Asia baik elit maupun Liga Champions Asia 2. Mereka itu serius sekali saudara-saudara, karena secara tradisi Thailand ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, klub dari Thailand ini sudah pernah menjuarai Liga Champions Asia waktu tahun 1990-an, masih format lama. 93, 94, 95 kalau nggak salah apa 96 ya, pokoknya tahun-tahun segitu. Itu dulu ada klub yang namanya Thai Farmer Bank Football Club, klub dari Bangkok itu yang menjadi juara Asia itu 2 musim berturut-turut. Nah, tentu saja format dulu berbeda dengan format sekarang. Dulu formatnya adalah turnamen, kemudian Thailand menjadi tuan rumahnya, kemudian ya bedalah dulu namanya Piala Asia, Piala Champion atau Piala Asia ya. Piala Asia antar klub atau pokoknya itu dulu. Tetapi faktanya mereka pernah menjuarai, klub mereka pernah menjuarai Liga Champions Asia, walaupun kemudian Thai Farmer Bank Football Club ini kemudian bangkrut ketika krisis ekonomi, krisis finansial Asia pada 1998, saudara-saudara. Tetapi itu jejak sejarahnya itu masih bisa dilacak, masih tertulis di AFC sana bahwa ada klub dari Thailand yang pernah menjadi juara kompetisi antar klub Asia. Dan tampaknya itu akan coba diikuti oleh klub-klub Thailand era modern, era 2024 ini. Itu mereka, makanya mereka benar-benar serius, benar-benar mereka mempertimbangkan. Bahkan klub sekelas Port FC, klubnya Madam Pang yang tampil di Liga Champions Asia 2 pun mereka benar-benar mempersiapkan. Jadi mereka membagi tim, ada tim cadangan, apa ya istilahnya, tim kalau mereka sedang akan, misalnya midweek. Kalau midweek ini mereka bermain di Liga Champions Asia, maka akhir pekan kemarin pertandingan terbaru di Liga itu mereka pasti akan merotasi pemain. Ya tidak full dirotasi tidak, tetapi pemain utama, pemain inti dicadangkan. Dan skuad mereka juga jumlahnya banyak dan semuanya kompetitif karena memang mereka benar-benar serius, saudara. Sekali lagi saya katakan mereka benar-benar serius, dan ini harus menjadi contoh klub-klub sepak bola di Indonesia bahwa menjadi yang terbaik, berprestasi di level Asia, di Liga Champions Asia kah, di Challenge Cup kah, atau apapun itu ya, di kompetisi Asia itu jauh lebih bermakna daripada Anda sekedar menjuarai Liga Indonesia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, kita cakap, kita gibahin, kita cangkeman. Semuanya sudah tadi kita bicara tentang Liga Champions Asia, baik Liga Champions Asia Elite maupun Liga Champions Asia 2. Dan ini adalah kompetisi yang benar-benar menjadi prioritas dari dua tim, tim dari negara tetangga kita, dari Thailand maupun dari Malaysia. Contohnya di Liga Champions Asia Elite itu ada 2 tim dari Asia Tenggara, Buriram United, klub besar dari Thailand, dan Johor Darul Taksim dari Malaysia, klub yang cukup kaya dari Malaysia. Mereka benar-benar serius mempersiapkan skuad untuk ke Liga Champions Asia Elite ini. Mereka tujuannya nggak juara, pokoknya tujuannya ya juara. Bagi mereka itu ya beruntung lah, kalau bisa juara alhamdulillah. Kalau enggak mereka berprestasi sampai ke fase knockout, kalau bisa sampai ke semifinal, sampai ke perempat final. Itu target utama mereka. Mereka sangat serius di situ, dibuktikan mereka membentuk 2 tim. Ada tim yang main di liga regional mereka, liga lokal mereka, Liga Super Malaysia maupun Thai League One. Ada juga tim yang dibentuk khusus untuk main di Liga Champions Asia Elite. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah mengontrak sebanyak-banyaknya pemain asing.
yang berkualitas tentu saja. Karena di Liga Champion Asia itu tidak ada batasan berapa pemain asing yang bisa dimainkan. Kalau di kompetisi domestik ya, misalnya ini di Malaysia ini ya. Misalnya di Malaysia itu pemain asing itu hanya 8 pemain asing plus 1 pemain Asia, 1 pemain ASEAN. Jadi berapa? 10. Sementara untuk tampil di Liga Champion Asia, Johor Darul Taksim itu mendaftarkan 4 lagi pemain asing yang tidak dimainkan di Liga Super Malaysia, tetapi dimainkan di kompetisi Liga Champion Asia. Begitu pula dengan Thailand. Thailand ini saudara-saudara, Thailand ini secara regulasi itu hanya ada sekitar 5 pemain asing plus 1 pemain Asia dan 3 pemain ASEAN. Tetapi Buriram United ini juga mempunyai 2 pemain asing lagi yang khusus dimainkan di Liga Champion Asia. Begitu pula BG Pathum United di Liga Champion Asia 2 kalau nggak salah. Itu mereka metodenya dan hasilnya lumayan, saudara-saudara, lumayan. Buriram itu 2 kali menang, 2 kali imbang. Sementara Johor Darul Taksim 1 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Ini berbeda sekali dengan Persib Bandung yang menjadi wakil Indonesia di Liga Champion Asia 2 yang kadang dia hanya memainkan 5 pemain asing di pertandingan Liga Champion Asia 2. Bahkan terlihat sekali tidak niat. Prestasi Persib itu mungkin saja ya juara Liga Indonesia atau mengalahkan Persija. Itu jadi mereka terlihat tidak terlalu peduli dengan Liga Champion Asia, saudara-saudara. Walaupun ini sebenarnya ya kalau saya jadi klubnya ya, pengurus klub ya, target utama ya Liga Champion Asia nanti supaya bisa ikut Piala Dunia antar klub. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Dan yang paling penting jangan nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!